Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Oke, ya Ibu share dulu. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Sebetulnya kan harusnya kita belajar mulai dari rencana sebelum rencana pemasaran. Ada strategi pemasaran dan berhubung karena Ibu tidak masuk live pitching minggu lalu, tapi di psikologi udah Ibu udah dikerjakan nggak itu kuisnya, Nak? Udah ya? Udah, Miss. Udah. Oke. Jadi kita lanjut ya. Yang untuk minggu lalu, pertemuan minggu lalu silahkan dibaca. Nanti kan PPT-nya Ibu udah share juga di situ. Cuman untuk live teaching-nya kita lanjut aja. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai rencana pemasaran makanan awetan nabati. Rencana pemasaran makanan nabati. Nah, adapun indikator yang harus kalian capai, yaitu memahami rencana pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati secara langsung, gitu ya. Jadi kita mulai saja. Pemasaran langsung itu berarti apa yang dimaksud dengan pemasaran langsung? Pemasaran langsung itu adalah bagaimana kita menjual produk kita itu bisa nanti melalui outlet sendiri atau penjajahan langsung kepada konsumen juga boleh. Dalam hal ini juga kita perlu memperhatikan yang namanya pemilihan sistem pemasaran yang tepat. Bagaimana caranya memasarkan produk yang kita punya gitu kan. Karena makanan awetan nabati ini kan banyak ya, jadi boleh nanti kita, apalagi terkhusus untuk makanan, keseringan produsen itu memasarkannya melalui outlet-outlet yang telah disediakan kepada konsumen. Biasanya kita akan mengunjungi outlet tersebut dan melihat berbagai jenis makanan. Biasanya kayak gitu ya kalau makanan, kecuali kalau dia misalnya tidak di luar dari makanan, kayak pakaian, itu bisa nanti melalui media sosial dan lain sebagainya. Kalau untuk makanan, khusus untuk makanan kita harus ada outletnya, ada barangnya, terus ada testinya juga, tester, ya tesnya, barang yang ingin dicobai konsumen, nah baru konsumen akan melakukan pembelian. Jadi pemasaran langsung ini banyak sisi positifnya ya kan, lebih menguntungkan dibandingkan kalau kita memasarkan secara tidak langsung. Karena berhubungan karena ini makanan, jadi orang lebih percaya kalau dia melihat barangnya, merasakan sendiri bagaimana rasa dari makanan tersebut, maka tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang kamu buat akan meningkat, ya kan? Jadi kalau kita pernah beli produk itu beli makanan, di mana makanan, misal sarapan pagi, di mana makanan paling enak. Nah, kalau karena kita sudah pernah beli dan kita merasakan, pasti kita bilang kita rekomendasikan. Nah, dari situ orang-orang akan baru nanti dia masuk ke sistem pemasaran umum itu ya, dari mulut ke mulut itu. Karena apa? Karena sudah dirasakan sendiri bagaimana produk tersebut gitu ya. Kemudian dalam hal pemasaran ini juga kita perlu yang namanya media promosi makanan. Jadi media promosi yang kita gunakan ada misalnya sosial media gitu ya. Boleh Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pad, banyaklah media pemasaran. Di YouTube juga kalau kita buka YouTube pasti ada, pernah nggak dilihat iklan-iklan di YouTube itu? Pernah? Pernah, Miss. Nah, itu kan dari Google-nya langsung kan. Kalau dari kita buat konten, pasti kita dikasih iklan, ya kan. Kemudian kalau yang paling sering sekarang itu iklan di Instagram. Kalau kita buka Instagram, pasti ada muncul iklan, gitu ya. Kadang-kadang media sosial zaman sekarang ini kan karena eranya sudah zamannya teknologi,
orang-orang pasti menggunakan teknologi untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan, termasuk makanan juga, ya kan? Facebook banyak juga, ya kan? Ini semua bermanfaat saat ini. Jadi lebih gampang kita memasarkan. Kalau di zaman dulu belum ada media sosial, orang memasarkannya di pasar gitu ya, di pasar yang ada di sekitar. Jadi jangkauan pasarnya itu lebih sempit. Tapi kalau sudah sekarang menggunakan media sosial, menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya, maka kita akan lebih gampang memasarkan. Dan jangkauan konsumen kita juga bisa dari Sabang sampai Merauke, karena orang-orang pada lihat gitu ya. Boleh juga nanti media cetak, contohnya koran. Pernah nggak lihat iklan di koran? Pernah? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Majalah, papan iklan, apalagi papan iklan ya, baliho ya. Di kampung kalian pun banyak baliho kan? Yang ada media cetak di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau misalnya ada yang mau kampanye pemilu kan ada itu. Gambar-gambar orang lah gitu kan, partai-partai. Nah, ada juga nanti iklan yang seperti itu juga. Pernah lihat ya? Pernah? Pernah, Mem. Nah, itu juga termasuk media cetak ya. Ada media audio, contohnya misalnya itu ada radio. Radio pernah dengar? Pernah? Pernah, Mem. Pernah, Mem. Karena kan sekarang udah ada televisi, udah jarang orang nonton radio gitu, denger radio. Ada ya, pasti ada iklannya. Tapi iklannya diungkapkan gitu ya. Media audiovisual, contohnya televisi, apalagi televisi ya, pasti rata-rata punya dong. Dan pernah lihat iklan kan? Kalau ada misalnya acara yang bagus, saking panjangnya iklannya, lama-lama rada marah ya. Pernah lihat iklan di media televisi? Pernah ya? Makanan. Jadi ini media yang dapat kita gunakan melakukan promosi. Bu, nanti kayak buat kayak gini, Bu. Nggak usah juga gitu. Karena makanya kita ini contoh dari media yang akan kalian dapati nanti kalau ketika kalian sudah di kehidupan selanjutnya sudah sebagai seorang pengusaha, maka ini perlu kalian tahu bahwa media-media yang digunakan ini penting supaya penjualan kita itu meningkat. Manfaatnya ini sebenarnya bagaimana cara kita meningkatkan penjualan kan gitu. Kalau orang berjualan Bu, kalau misalnya tidak meningkat penjualannya untuk apa berjualan gitu kan. Kalau orang mau jadi pengusaha kalau tidak mengharapkan laba untuk apa kan gitu. Jadi ini semua adalah media yang digunakan oleh para pengusaha, termasuk juga nanti kalian kalau jadi pengusaha, termasuk juga saya kalau jadi pengusaha untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau meningkat penjualan kan keuntungan kita juga semakin meningkat seperti itu ya. Inilah media promosi yang digunakan. Kemudian pemasaran langsung dan hasil kegiatan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Jadi pemasaran cara ini tahap-tahapnya ya. Jadi boleh nanti ini kan contohnya yang Ibu buat kemarin itu adalah manisan lidah buaya ya. Maka tahap yang pertama dimulai dengan yang kecil dulu. Jadi apa? Kalau misalnya makanan awetan kan ini kan sederhana gitu ya. Maka buat dululah, kenalkan dululah ke teman-teman dekat, teman sekolah, teman di sekitar rumah, teman bermain. Nah, jadi kasih dulu produk kalian untuk dicicipi. Jadi kalau kalian nanti pergi, jadi kalau pernah kalian lihat di sebuah supermarket atau pasar, kan ada nanti orang yang menawarkan, misal ada produk susu baru, ya kan. Biasanya gitu ya, kalau yang sering yang menawarkan untuk dicicipi itu susu gitu ya kan, atau madu gitu ya, ya yang apalah supaya meningkatkan percaya masyarakat. Biasanya mereka kasih dicicipi. Jadi boleh juga kalian lakukan seperti itu dengan memberikan beberapa produk kalian untuk dicicipi oleh teman-teman dekat atau teman-teman sekolah atau teman di sekitar rumah atau teman bermain. Nanti bisa jadi 3 dari 10 yang kalian kasih cicip akan mempromosikan kembali, merekomendasikan kembali ke orang-orang. Misalnya kalau saya butuh manisan lidah buaya lah, penting gini-gini misal. Pasti langsung
punya si Unitania itu enak ternyata gitu ya kan. Baru nanti akan menghubungi si Uni untuk membeli barang tersebut. Nah, jadi habis tahap itu yang kedua, ketika produkmu atau lidah buaya ini kan lidah buaya Ibu buat contohnya ya kan, sudah diterima, maka kamu bisa mulai merambah dengan cara konsinyasi ya. Jadi konsinyasi itu adalah sistem penjualan menitipkan produk kamu di mana? Bisa di warung, di toko, di kantin sekolah, bisa ya. Atau kalau sudah main partnya besar, bisa nanti kayak di minimarket, supermarket, bisa ya. Jadi rata-rata barang yang di supermarket itu sebetulnya barang titipan konsinyasi. Nggak ada mereka yang buat sendiri gitu kan, terus dijual di situ. Kalau rata-rata kayak di Indomaret atau di Alfamidi, Alfamart, biasanya itu mereka konsinyasi. Jadi nanti produk Unilever dimasukkan ke dalam, produk Wings dimasukkan ke dalam, nanti sistem pembayarannya itu bisa per 1 semester, bisa juga nanti per bulan, tergantung ya. Jadi nanti itu nggak ada kerugian dari supermarketnya. Mereka cuma mengambil gain-nya aja. Gain itu artinya gini, selisih harga beli dan harga jualnya doang diambil kan. Jadi nanti bisa kalian buat setelah teman kalian itu mencicipi ternyata manisan kalian itu enak, maka lakukanlah penitipan gitu ya di warung, di toko atau di kantin sekolah, terserah mau di mana gitu ya. Tuh rata-rata kalau untuk makanan harus seperti itu ya. Nah, atau buat demo di depan supermarket gitu untuk merasakan supaya orang-orang juga menikmati makanan yang kamu buat gitu. Baru bisa kamu titipkan seperti itu. Kemudian boleh nanti tahapan yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi internet, social network, baik melalui Facebook, Twitter, kan, saya bilang tadi, penjualan perbanyakan teman. Biasanya ini boleh nanti menggunakan kayak menggunakan penjualan selebgram bisa ya, penjualannya melalui mana lagi, artis-artis biasanya yang banyak followersnya, yang banyak pengikutnya ya, boleh nanti kita dibuat seperti itu. Baru tahapan yang keempat adalah membuat ataupun memunculkan fenomena katanya, atau pasar kaget, ya kan, atau Car Free Day. Jadi kalau Car Free Day ada event-event biasanya kalau misalnya itu, misalnya kalau susu Anlin misal, biasanya sejalan 1000 langkah gitu kan. Biasanya kayak gitu ya anak-anak. Terus nanti yang dikasih itu produknya yang dijajakan di situ adalah produk Anlin misalnya. Jadi ada kaos, ada apa, itu sama juga media kreatif ataupun media yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Jadi kalian bisa buat event tertentu, ya kan? Misal event masak-masak gitu ya kan. Buat lidah buaya paling enak gitu. Padahal kamu sekalian untuk mempromosikan produk yang kamu buat. Biasanya kalau udah usahanya besar nih ini, nak. Kalau masih kecil-kecil, ya kita memanfaatkan teknologi internet aja. Kalau untuk event-event seperti ini, kalau kita sudah memiliki usaha yang sudah besar gitu ya, sudah menghasilkan keuntungan yang banyak, supaya lagi masyarakat itu lebih percaya bahwa produk kamu itu memang bagus. Maka kita lakukan event-event gitu. Saya paham sampai situ, nak? Amin. Amin. Ya, jangan pula tidur ya kan. Semangat ya jawab memnya ya, nak. Nggak apa-apa, udah mem kok. Habis itu, terima kasih. Jadi, ini kurang konsen. Jadi, yang kalian perlu ketahui bahwa dalam pemasaran langsung makanan awetan nabati itu yang perlu kalian pahami, apa yang perlu kalian lakukan supaya penjualan kalian meningkat produk tersebut. Boleh nanti pilih ya media yang kamu gunakan apa, pemasarannya langsung juga boleh, tidak langsung juga boleh. Tapi kalau untuk makanan, Ibu sarankan pemasarannya langsung. Nah, pilihlah tahapannya. Tahapan yang pertama itu boleh dari
demo-demo gitu boleh ya, atau ngasih dicicip boleh juga. Kalau sudah gede baru nanti dilakukan event-event untuk meningkatkan penjualannya. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Atau ibu yang bertanya? Oke, kalau seperti itu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan psikologinya. Minggu depan kita ulangan harian ya. Ulangan harian, tapi tetap melakukan live teaching. Nanti Ibu bahas inilah soal-soal yang menyangkut dengan ini, karena kan yang minggu lalu belum Ibu ajari ya kan secara langsung, walaupun sudah Ibu share juga ke kalian itu PPT-nya gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.